Di desa Rantau Putih, kabut pagi menyelimuti rumah-rumah panggung yang terbuat dari kayu dan bambu. Dimas, seorang pemuda miskin, menyalakan api di tungku kecil. Asap tipis berputar di udara yang dingin, membawa aroma tanah basah dan daun hutan. Neneknya terbaring lemah di tikar, wajah penuh keriput, namun matanya tetap bersinar saat menatap cucunya. Dimas menyodorkan secangkir air rebusan daun dan akar hutan, perlahan. "Minum dulu, Nek," katanya lembut. Neneknya mengangguk lemah, tersenyum tipis. Dimas tahu, tubuh sang nenek menggigil setiap malam, dan ia harus segera mencari obat tradisional yang hanya bisa ditemukan jauh di dalam rimba Kalimantan. Dengan keranjang rotan di punggung dan golok kecil di pinggang, Dimas bergegas memasuki hutan lebat. Jalan setapak terbuka seperti mulut raksasa yang menelan cahaya pagi. Daun-daun basah tergantung rendah, suara burung terdengar samar, dan aroma tanah bercampur lumut mengisi udara. Bagi Dimas, hutan bukan tempat menakutkan. Sejak kecil, ia belajar dari almarhum ayahnya cara membaca jejak satwa, mengenali suara burung, dan menandai arah angin. Langkahnya ringan di atas dedaunan basah. Matanya tajam mencari tanaman obat yang hanya tumbuh di bagian terdalam rimba. Sudah lebih dari 1 jam ia menyusuri pepohonan tinggi ketika tiba-tiba suara berat memecah keheningan. Awalnya terdengar seperti gemuruh tanah, namun deru itu berubah menjadi erangan kesakitan. Dimas bersembunyi di balik pohon. Napasnya tertahan. Dari balik semak tinggi muncul sesosok bayangan putih, tergeletak di tanah basah. Seekor burung hantu putih tertimpa pohon tumbang. Sayapnya sobek dan tubuhnya gemetar lemah. Dimas menelan ludah. Hatinya berdebar. Ia tahu hewan itu bisa terbang dan melukai dirinya jika panik. Namun tatapan burung hantu itu bukan mata yang menakutkan. Ada permohonan hidup, kepercayaan yang rapuh. Dimas melangkah perlahan. Suara lembutnya menenangkan. "Aku tak akan menyakitimu," katanya sambil menyingkirkan ranting yang menimpa tubuh burung hantu itu. Luka di sayapnya dalam, dan butuh keberanian untuk mendekat. Hari itu, sebuah persahabatan aneh tapi tulus mulai terbentuk di antara manusia dan burung hantu putih di hutan lebat Kalimantan. Dimas membuat tenda darurat dari daun dan ranting sebagai tempat berteduh bagi burung hantu putih itu. Dengan hati-hati, ia membersihkan luka di sayap putih menggunakan ramuan tradisional yang ia bawa. Aroma pahit akar hutan memenuhi udara, tapi Dimas tak peduli. Burung hantu itu tetap terbaring lemah, sesekali menggerakkan kepala ke arah Dimas. Tatapan mata emasnya penuh kepercayaan meski tubuhnya rapuh. Dimas memberi makan sisa ikan dan buah-buahan yang ia bawa dari desa. Setiap gerakan dilakukan perlahan, penuh kesabaran. Hari pertama selesai. Matahari mulai turun di balik pepohonan. Dimas duduk di dekat tenda, menatap putih yang mulai sedikit bergerak. Ia merasa ada ikatan aneh yang tumbuh, persahabatan yang tak dijelaskan dengan kata-kata. Namun dilema muncul di benaknya. Neneknya menunggu di desa, tubuhnya semakin lemah. Dimas tahu ia harus pulang untuk merawat neneknya. Tapi meninggalkan putih berarti risiko kematian bagi burung hantu itu. Hatinya tertatih antara tanggung jawab keluarga dan persahabatan baru yang ia jalin. Di malam yang gelap, suara hutan mengelilingi mereka. Angin berdesir di antara pepohonan, dan suara burung malam terdengar samar. Dimas menyadari, hutan Kalimantan menyimpan rahasia dan bahaya yang belum pernah ia temui. Ia bersandar pada keyakinan bahwa setiap makhluk berhak hidup, bahkan sang penjaga malam yang kini ada di depannya. Hari kedua di hutan, Dimas semakin terbiasa dengan keberadaan putih. Burung hantu putih itu mulai menatapnya dengan mata yang lebih tenang. Sesekali mengepakkan sayap lemah seakan mencoba berdiri. Dimas tersenyum kecil, menyadari kemajuan yang lambat tapi pasti. Ia mencari air dari sungai kecil, membersihkan tempat berteduh, dan memberi makan setiap beberapa jam. Setiap gerakan putih diamati dengan seksama, memastikan burung hantu itu tidak mengalami kesakitan tambahan. Hutan terasa hidup. Suara serangga dan kicau burung mengisi ruang kosong di antara pohon-pohon tinggi. Namun risiko tetap mengintai. Jejak manusia terlihat di tanah basah. Kemungkinan pemburu liar yang menjelajahi hutan Kalimantan.
Dimas menyadari bahwa merawat Putih bukan hanya soal obat dan makanan, tapi juga menjaga keselamatannya dari ancaman luar. Pada malam ketiga, Dimas duduk di dekat api kecil. Putih menggeliat pelan, menyandarkan kepala di ranting, menandakan kepercayaan yang mulai terbentuk. Dimas mengusap perlahan bulu putihnya, merasakan ikatan yang semakin kuat. Ia memberi nama burung hantu itu Putih, simbol kemurnian dan harapan. Di kejauhan, kabut malam menutupi pepohonan. Dimas berpikir tentang neneknya di desa, tentang risiko yang ia ambil, dan tentang janji kecil yang ia buat pada dirinya sendiri untuk melindungi setiap makhluk yang membutuhkan. Persahabatan mereka mulai menjadi kekuatan yang tak terlihat, yang akan mengikat keduanya melewati bahaya dan kesepian di rimba lebat. Hari keempat di hutan, Dimas melihat tanda-tanda pemulihan pada Putih. Sayap burung hantu itu mulai bergerak lebih kuat, dan tatapan matanya semakin fokus. Namun dilema semakin berat. Neneknya di desa mungkin membutuhkannya segera. Dimas duduk di atas batang pohon, menatap lembah yang luas di bawahnya. Hutan Kalimantan terasa sunyi dan misterius, seolah menahan napas menunggu keputusannya. Ia tahu jika pergi sekarang, Putih bisa terserang satwa liar atau manusia yang tidak bertanggung jawab. Dengan hati yang berat, Dimas membuat keputusan. Ia akan kembali ke desa untuk merawat neneknya, tapi hanya sementara. Sebelum pergi, ia membuat pondok kecil dari daun dan ranting yang lebih rapat, menyembunyikan Putih dari pandangan manusia. Ia meninggalkan bekal makanan dan air, memastikan burung hantu itu bisa bertahan. Dalam perjalanan pulang, ia menatap pepohonan tinggi yang kini terasa seperti sahabat sekaligus pengawas. Angin membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang lembab, seakan memberi pesan bahwa ia harus kembali. Hatinya dipenuhi campuran rasa bersalah, tanggung jawab, dan tekad untuk melindungi Putih. Setiba di rumah, ia langsung menyiapkan obat untuk neneknya, menyeduh ramuan dari akar hutan, dan duduk di sisi neneknya sepanjang malam. Matanya tidak terpejam sedikit pun. Pikiran terus kembali pada Putih yang menunggu di hutan. Di antara dua dunia itu, Dimas mulai merasakan bahwa keberanian bukan hanya soal menghadapi bahaya, tapi juga membuat pilihan yang benar ketika hati terbelah. Beberapa hari setelah kembali ke hutan, Dimas membawa Putih ke lembah yang lebih dalam, jauh dari jalur manusia. Suasana hutan Kalimantan terasa lebih sunyi, kabut pagi menggantung di antara pepohonan tinggi, dan suara burung malam masih terdengar samar. Namun bahaya mengintai. Jejak kaki manusia terlihat di tanah lembab. Tanda pemburu liar mungkin sedang mencari satwa langka. Dimas menegang. Ia tahu jika Putih tertangkap, konsekuensinya bisa fatal. Ia menyiapkan perangkap sederhana untuk menandai jalur pemburu dan memastikan Putih bisa pindah dengan aman. Setiap langkahnya di bawah kanopi pepohonan dipenuhi kewaspadaan. Putih, meski sayapnya belum sepenuhnya pulih, mengikuti dengan gerakan pelan, seolah memahami risiko yang mereka hadapi. Di malam yang pekat, suara tembakan terdengar dari arah jauh. Dimas menahan napas, menyadari bahwa ini bukan ancaman imajiner. Ia merangkul Putih, membimbingnya menembus semak-semak lebat menuju tempat aman yang sudah ia persiapkan sebelumnya. Hutan Kalimantan terasa hidup. Suara dedaunan dan ranting patah di bawah kaki mereka seperti alarm alami. Di tengah ketegangan itu, Dimas merasakan sesuatu tumbuh dalam dirinya. Keberanian dan tekad bukan lagi sekadar kata, tapi energi nyata yang mengalir setiap kali ia menatap mata Putih yang percaya sepenuhnya padanya. Dimas menyadari bahwa menjaga Putih seorang diri terlalu berisiko. Ia memutuskan untuk menemui Pak Dharma, seorang mantan penjaga hutan yang tinggal di ujung desa. Rumah Pak Dharma penuh dengan buku-buku tua, peralatan lapangan, dan kenangan tentang satwa langka yang pernah ia lindungi. Dimas menceritakan semuanya, bagaimana ia menemukan Putih, merawat luka burung hantu itu, dan ancaman pemburu liar yang terus mengintai. Pak Dharma mendengarkan dengan seksama, mata tajamnya menyiratkan pengertian dan ketegasan. Kalau burung itu mati karena kita lengah, itu bukan hanya kehilangan satwa, kata Pak Dharma. Ini soal prinsip, tentang siapa kita dan apa yang kita lindungi. Pak Dharma memberikan alat sederhana,
Sebuah pelacak kecil yang bisa dipasang di pohon dekat tempat Putih beristirahat. Dari rumahnya, mereka bisa memantau pergerakan Putih dan memastikan burung hantu itu tetap aman. Mereka merencanakan jalur aman, lokasi perlindungan, dan strategi mengelabui pemburu. Dengan rencana itu, Dimas merasa ada harapan baru. Ia tidak lagi sendirian. Putih memiliki pelindung tambahan, dan Dimas belajar bahwa keberanian tidak cukup. Strategi dan ilmu juga diperlukan untuk melindungi kehidupan yang rapuh di hutan Kalimantan. Malam itu, Dimas duduk di bawah kanopi pepohonan, mengamati Putih yang mulai berdiri dengan 3 kaki di tanah, sayapnya mengepak pelan. Persahabatan mereka tumbuh, dan rasa tanggung jawab Dimas semakin kuat. Pagi di hutan Kalimantan dibuka dengan kabut tipis yang menyelimuti pepohonan tinggi. Dimas dan Putih bergerak hati-hati menelusuri lembah yang sepi, tempat aman yang sudah mereka persiapkan. Namun suara ranting patah dan langkah berat terdengar dari kejauhan. Para pemburu liar semakin dekat. Mereka membawa alat GPS dan senjata, mencari satwa langka yang menjadi target mereka. Dimas menahan napas, menatap Putih yang berdiri di sampingnya. Burung hantu putih itu menatap balik, seolah meminta petunjuk. Dimas memimpin jalur yang sudah ia pelajari, memanfaatkan jebakan sederhana dari ranting dan batu untuk mengalihkan perhatian pemburu. Setiap langkahnya penuh perhitungan, napasnya tertahan. Putih mengikuti dengan hati-hati, sayapnya mengepak pelan, tetapi gerakannya semakin percaya diri. Di bawah bukit, para pemburu mulai frustrasi. Sinyal GPS mereka menunjukkan posisi Putih, namun jebakan yang Dimas pasang membingungkan mereka. Dari balik semak, Pak Dharma muncul tiba-tiba, menghalangi jalur pemburu dengan tegap dan berani. "Berhenti!" teriak Pak Dharma. "Kalian bukan penjaga hutan, kalian pemburu liar." Dimas berdiri di samping Putih, wajahnya penuh tekad. Ia tahu ini bukan hanya soal menyelamatkan burung hantu putih, tapi juga mempertahankan hutan dan nyawa yang ada di dalamnya. Pepohonan berbisik di angin. Daun bergoyang seakan memberi dukungan pada langkah mereka. Malam itu, di bawah cahaya bulan, Dimas menyadari satu hal. Persahabatan mereka telah menjadi kekuatan. Putih bukan sekadar makhluk yang ia selamatkan. Ia adalah sahabat dan pengingat bahwa keberanian tumbuh ketika niat baik dijaga dengan keteguhan. Beberapa minggu setelah insiden pemburu, kisah Dimas dan Putih mulai terdengar di desa. Warga yang awalnya meragukan mulai percaya, terutama setelah Dimas menunjukkan bukti tentang perawatan burung hantu putih, rekaman suara hutan, dan foto-foto satwa yang langka. Media lokal mulai mengangkat kisahnya, dan pihak konservasi memperhatikan. Para ahli menilai bahwa lembah tempat Putih tinggal memiliki ekosistem penting yang perlu dilindungi. Dukungan mulai berdatangan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat adat setempat yang merasa hutan mereka juga berharga. Dimas diminta untuk menjadi duta konservasi hutan dan satwa langka. Ia menatap Putih yang duduk di pohon dekat pondoknya. Napas burung itu tenang, matanya cermat dan waspada. Persahabatan mereka kini menjadi simbol, bukan hanya di mata manusia, tapi juga di hutan yang mereka lindungi. Pak Dharma tersenyum di samping Dimas. "Kerja kerasmu tidak sia-sia. Ini baru permulaan," katanya. Dimas merasakan rasa bangga yang hangat, tapi juga tanggung jawab yang lebih besar. Ia sadar, menyelamatkan Putih hanyalah langkah pertama dalam perjuangan menjaga hutan dan satwa langka di Kalimantan. Malam itu, di bawah cahaya bintang yang menembus celah pepohonan, Dimas menatap burung hantu Putih dan merasakan ikatan yang tak terucapkan. Hutan, sahabatnya, dan Putih telah mengajarkannya arti keberanian yang sesungguhnya. Beberapa tahun berlalu, Dimas memutuskan untuk mendirikan Yayasan Suara Putih. Tujuannya jelas, mendukung pendidikan lingkungan dan konservasi hutan Kalimantan, serta melindungi satwa langka seperti burung hantu putih. Setiap pagi, ia kembali ke lembah tempat ia pertama kali menyelamatkan Putih. Burung hantu itu selalu muncul di dekatnya, duduk tenang di cabang pohon, menjadi simbol pengingat bahwa keberanian dan kesetiaan terjalin lewat waktu. Dimas mengundang anak-anak desa, siswa sekolah, dan pegiat lingkungan untuk belajar langsung di hutan. Ia menampilkan rekaman suara hutan, gambar satwa langka,
dan cerita tentang bagaimana satu tindakan kebaikan bisa menyelamatkan nyawa. Pak Dharma tetap menjadi mentor setia, membimbing Dimas dan anak-anak dalam cara merawat hutan dan satwa, mengenali jejak binatang, dan memahami ekosistem yang rapuh. Setiap langkah kecil mereka menjadi pembelajaran berharga tentang menjaga keseimbangan alam. Di malam hari, Dimas duduk di bawah pohon ketapang tempat Putih sering beristirahat. Burung hantu putih itu menatapnya dengan mata cermat, sesekali mengepakkan sayapnya. Dimas tersenyum. Ikatan mereka tak lekang oleh waktu. Hutan tetap aman di bawah pengawasan mereka. Hutan Kalimantan kini memiliki suara baru, suara Dimas dan Putih, yang mengingatkan setiap orang bahwa persahabatan dan keberanian bisa mengubah dunia, bahkan dari tindakan yang tampak kecil. Bertahun-tahun kemudian, Dimas kembali ke pohon pertama tempat ia menemukan Putih. Rambutnya mulai memutih, namun semangatnya tetap sama. Di sisinya, seorang anak laki-laki bernama Saka, hasil pernikahannya dengan seorang aktivis lingkungan dari Sulawesi, menatap hutan lebat dengan mata penasaran. Dimas bercerita tentang hari-hari ketika ia pertama kali menolong Putih, tentang malam-malam gelap di hutan, dan tentang persahabatan yang lahir dari keberanian serta kasih sayang. Putih, kini burung hantu dewasa yang gagah, duduk tenang di cabang pohon, mata emasnya tajam dan penuh pengertian. Setiap langkah Dimas di hutan menjadi pelajaran bagi Saka, tentang tanggung jawab manusia terhadap alam dan pentingnya melindungi setiap makhluk hidup. Mereka berjalan bersama, menyusuri jalur yang dulu penuh bahaya, namun kini penuh harapan dan keberanian. Dimas mendirikan Yayasan Suara Putih sebagai warisan bagi generasi berikutnya. Anak-anak desa, pegiat lingkungan, dan masyarakat adat belajar menghargai hutan, satwa langka, dan suara alam yang tak ternilai harganya. Di bawah pohon ketapang yang sama, Dimas menatap Putih dan Saka. Ia tersenyum, mengetahui bahwa keberanian bukan hanya soal menghadapi musuh, tapi juga memilih untuk bertahan ketika tak ada yang percaya padamu. Persahabatan sejati datang dalam wujud yang tak terduga, dan alam memberi balasan bagi mereka yang menjaga dengan hati tulus. Hutan Kalimantan tetap hidup, suara burung, daun yang bergoyang, dan bisikan angin menjadi saksi perjalanan seorang pemuda miskin yang menolong burung hantu putih, dan bagaimana satu tindakan bisa mengubah hidupnya serta dunia di sekitarnya.